tepat beberapa menit yang lalu. Erick Thohir adakan rapat besar dengan Federasi Sepak Bola Timnas Belanda, yang mana hasil dari rapat tersebut direkomendasikan oleh Presiden Timnas Belanda akhirnya memutuskan panggil kembali Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia dan akan menjabat sebagai pelatih utama Timnas U20 menggantikan Indra Syafri yang dinilai kurang bagus dalam melatih Timnas U20 usai dibantai Jordania dan Suriah di kandang sendiri. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Erick Thohir beri pernyataan hebat usai dirinya mengadakan pertemuan dengan KNVB. Apa yang terjadi di belakang layar? Simak penjelasannya sampai habis. Wow, bikin geger. Tepat beberapa jam yang lalu, Shin Tae-yong secara belak-belakan ngomong gini depan publik usai dirinya dicampakkan dan dikecewakan oleh PSSI dan jajarannya. Malah ungkap kebusukan dan rahasia besar alasan sebenarnya dia dipecat secara mendadak dengan mengirimkan pesan misterius ini ke fans Garuda. Benarkah begitu? Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong resmi mendapat pekerjaan baru di Korea Selatan. Jadi pelatih timnas Korsel kah? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Yes, mantap. Usai adakan rapat besar dengan KNVB, akhirnya Erick Thohir dan Timnas Indonesia mendapat hadiah besar pinjaman 4 pemain keturunan grade A kelas dunia yang akan bela Timnas Indonesia untuk bantu lolos ke Piala Dunia 2026. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, ini dia 4 pemain keturunan grade A yang akan dinaturalisasi pada awal bulan Februari ini. Ada nama bintang Eropa seperti Ian Maatsen, Ryan Flamingo, Pascal Struijk, hingga Mitchell Bakerkah. Pastikan kalian simak beritanya sampai habis. Usai tampil impresif dan berikan assist penentu kemenangan di laga Liga Inggris kemarin, rekan Bagot secara belak-belakan beri pernyataan bahagia untuk fans Garuda. Saya akan kembali membela Timnas Indonesia lagi. Sudah dipanggil kemarin oleh Patrick Kluivert dan saya menerima panggilan pulang ke tanah air, ujar rekan Bagot. Ini jadi harapanku dan fans Garuda. Di sisi lain, begini kabar super duper bahagia dari Elkan Bagot. Simak fakta menarik dan bahagianya di sini. Usai kalah 2-0 di kandang melawan Benfica semalam, pelatih Juventus akhirnya tersadar harus perkuat lini belakang pertahanan dan putuskan datangkan Jay Itzes pada bursa transfer market bulan ini dengan total transfer senilai 80 miliar rupiah. Jay akan menandatangani kontrak bersama Juventus selama 4 musim guna perkuat lini pertahanan Juventus untuk lolos ke babak semifinal di UCL. Jadi prediksiku, di sisi lain pelatih Juventus beri keputusan hebat datangkan Jay Itzes untuk perkuat lini belakang Juventus. Simak penjelasan lengkapnya di sini. Pelatih Borussia Mönchengladbach, Gerardo Soane secara optimis ungkap pernyataan jujur tentang kedatangan Kevin Dix ke Borussia baru-baru ini. Dia punya skill dan mentalitas yang bagus dan dapat perkuat lini pertahanan, baik lini serang juga bisa diandalkan. Dia pemain yang sangat sempurna untuk ini, ujarnya. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, begini pernyataan jujur Gerardo Soane usai Kevin Dix gabung ke Borussia. Simak ulasan menariknya hanya di sini. Nah, ini baru mantap. Menpora dan Patrick Kluivert akhirnya konfirmasi dan bocorkan ke publik oleh Romani dan juga Jairo Riedewald akan dinaturalisasi pada tanggal 1 Februari 2025 di gedung DPR Indonesia. Sudah diizinkan oleh klub masing-masing dan akan terbang bersamaan menuju Indonesia sore hari ini dari Eropa.
Ini jadi keinginanku. Di sisi lain, Menpora konfirmasi oleh Romanye dan Jairo Riedewald akan ambil sumpah WNI awal bulan Februari. Pastikan simak informasi menariknya di sini. Usai gagal membawa kemenangan timnas U20 Indonesia di kandang, Indra Syafri akhirnya putuskan untuk undur diri dari kursi kepelatihan timnas Indonesia U20. Memilih untuk keluar karena hujatan dan caci maki dari publik terlalu sadis. Akhirnya PSSI putuskan panggil Xavi Fernandez sebagai pelatih utama timnas U20 Indonesia yang baru. Juga untuk bertukar ide dan pengalaman masukan ke timnas senior yang dipimpin oleh Patrick Kluivert guna meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Indra Syafri kena kritik tajam karena gagal bawa kemenangan bagi timnas U20 Indonesia. Ini dia pesan terakhir Indra Syafri untuk timnas Indonesia. Simak fakta menariknya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Sambangi KNVB, Erick Thohir ingin undang timnas Belanda main di Indonesia. Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir ditemani bersama pengurus Liga 1 menyambangi markas Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB). Dalam kunjungan tersebut, Erick Thohir mencoba membawa timnas Belanda agar mau melawan timnas Indonesia di tanah air. Melansir unggahan Instagram pribadi Erick Thohir @RichThohir, pertemuan itu digelar di KNVB Campus Zeist, Belanda. Erick mengatakan dia juga mengajak beberapa pengurus PSSI dan Liga Indonesia Baru (LIB) ke persamuhan tersebut. PSSI jalin kerjasama dengan KNVB. Pertemuan antar federasi itu membahas berbagai hal. Di antaranya adalah soal pengembangan talenta junior, senior, dan sepak bola wanita. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus Liga berada di KNVB Campus di Zeist, Belanda untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tulis Erick di Instagram pribadinya. Dikutip pada Selasa 28/1/2025. Saat tiba di sana, kami disambut Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Nasional Belanda (KNVB) Gids de Jong yang sebelumnya juga sempat berkunjung ke Indonesia. Dubes Indonesia untuk Belanda Pak Meyervas dan Dubes Belanda untuk Indonesia Mark Gerritsen juga hadir di KNVB Campus, sambungnya. Kami berdiskusi berbagai hal termasuk bagaimana pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita, tambah Erick. Erick mengatakan pertemuan ini juga berguna untuk mempelajari bagaimana KNVB mengelola sepak bola Belanda. Ex-pemilik Inter Milan itu juga tak menutup kemungkinan adanya kerjasama PSSI dan KNVB dalam pengelolaan kompetisi sepak bola di Indonesia. PSSI ingin memastikan pengelolaan grassroots yang bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas untuk masa depan. Kami di PSSI juga mempelajari bagaimana kerja sama KNVB dengan liga yang bisa menghasilkan pemain berkualitas namun tetap bisa memberikan ruang untuk pemain amatir, papar Erick. Yang menarik, pertemuan itu juga membuka peluang timnas Belanda bermain di Indonesia. Erick mengisyaratkan De Oranje julukan timnas Belanda bisa saja melawan timnas Indonesia. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, ungkap Erick. Terima kasih sambutan hangat dan sharing yang begitu bermanfaat untuk sepak bola Indonesia, tandasnya.
Ex-pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong punya pekerjaan baru nih. Ex-pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tampaknya tetap akan sibuk dalam beberapa waktu ke depan. Media Korea Selatan Gukje News mengabarkan Shin telah ditunjuk menjadi duta humas kepolisian Yongdeok untuk perlindungan kelompok rentan secara sosial. Penunjukan itu dilakukan Selasa dalam kurung 28 Januari 2025. Shin Tae-yong bahkan hadir langsung di kantor kepolisian Yongdeok untuk menerima semacam surat tugas dari instansi tersebut. Shin Tae-yong memiliki tugas yang tidak bisa dikatakan ringan. Sosok berusia 54 tahun itu harus mempromosikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk promosi soal anti kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak serta lansia. Shin Tae-yong merasa selama ini pihak kepolisian terutama di Yongdeok yang merupakan kota kelahirannya telah bekerja keras untuk menciptakan rasa aman. Berkat kerja keras polisi, mayoritas warga menjalani kehidupan yang aman dan saya akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan Duta Hubungan Masyarakat Kepolisian Yongdeok untuk melindungi kelompok rentan secara sosial, termasuk remaja di kampung halaman saya, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tidak akan selamanya ikut serta menjadi duta humas kepolisian Yongdeok. Sebab menurut Gukje News, Shin hanya memiliki kesepakatan selama 2 tahun dengan instansi tersebut. Shin Tae-yong memang lahir dan besar di Yongdeok. Kota tersebut terletak sekitar 300 km dari ibu kota Korea Selatan, Seoul. Selain memiliki tanggung jawab baru di Korea Selatan, Shin Tae-yong sebenarnya juga memiliki tanggung jawab yang mirip di Indonesia. Sebab belum lama ini Shin Tae-yong meluncurkan yayasan dan akademi pemain muda di Indonesia. Belum lama ini awak media di Indonesia sempat bertanya kepada Shin Tae-yong tentang kemungkinan akan melatih lagi setelah dipecat dari posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, dirinya sebenarnya sudah menerima beberapa tawaran. Namun Shin saat ini hanya ingin menepi terlebih dahulu dari sepak bola. Sudah pernah ada tawaran dari negara lain, tetapi saya ingin istirahat dulu, kata Shin Tae-yong. 4 pemain timnas Indonesia yang bisa bikin Australia kerepotan, ada naturalisasi muka baru. Indonesia dan Australia bakal bentrok pada 20 Maret 2025. Jay Itzes DKK menjadi tamu di Sydney Football Stadium. Duel nanti merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan pertama di Jakarta tahun lalu, Indonesia yang kala itu masih ditukangi Shin Tae-yong mampu meraih sebiji poin usai bermain nihil gol. Hingga matchday 6 grup C, skuad Garuda bercokol di posisi ketiga dengan torehan 6 poin hasil dari 1 kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kali kalah. Sedangkan Australia di posisi kedua dengan modal 7 poin. Bisa dibayangkan, ketatnya persaingan dipastikan membuat laga bakal berlangsung mencekam karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Yang jelas, di bawah telunjuk Patrick Kluivert, kerangka tim tentunya akan mengalami perubahan. Soalnya besar kemungkinan sejumlah pemain naturalisasi anyar diharapkan sudah bisa diangkut ke Australia. 2 diantaranya adalah Ole Romenyi dan Jairo Riedewald. Masuknya Ole Romenyi dan Jairo Riedewald pastinya membuat Australia ketar-ketir, mengingat kedua pemain tersebut syarat pengalaman dan punya jam terbang tinggi di Liga Eropa. Dengan demikian, Patrick Kluivert serta semua asistennya tinggal meracik starting XI terbaik. Nah, sekarang yuk kita ulas 4 pemain timnas Indonesia bisa membuat Australia kerepotan. Selamat datang Ole Romenyi. Ibu Pertiwi menanti sensasimu. Ya, sekian lama dinanti, Ole Romenyi datang juga. Jika tak ada aral melintang, striker 24 tahun kepunyaan Oxford United, Inggris, akan diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia dalam kurung
WNI pada 8 Februari. Jos, Ole Romagny tombak galak. Ia pernah menjadi mesin gol kala memperkuat NEC, Emmen, dan Utrecht. Kelahiran 20 Juni 2000, tipikal pemburu gol banyak akal. Dalam posisi kejepit pun, Ole Romagny masih bisa melepaskan tembakan atau sundulan. Liar dan bandel, dua ciri khas lainnya yang identik dengan Ole Romagny. Ia tak hanya sulit ditumbangkan, tapi juga ngotot dalam perebutan bola. Kontra Australia, bisa dipastikan Ole Romagny akan mengemban misi khusus dari bos barunya yang juga idola masa kecilnya, Patrick Kluivert. Pernah menjadi pusat perhatian di Liga Inggris ketika memperkuat Crystal Palace. Dari 2017 hingga 2024, Jairo Riedewald hadir dalam 80 laga dengan torehan 2 gol. Dari Inggris, ia terbang ke Belgia bermain untuk Royal Antwerp dan bertahan di sana hingga kini. Seperti Ole Romagny, Jairo Riedewald juga secepatnya akan mengantongi KTP Indonesia. Fans sudah tak sabar, sang idola baru segera berkostum timnas Indonesia dan ikut berjibaku kontra Australia pada 20 Maret mendatang. Formasi 4-3-3 yang akan diterapkan Patrick Kluivert, kelahiran 9 September 1996, diplot sebagai gelandang pengangkut pasir yang tugas utamanya merusak dan memutus aliran bola lawan. Melongo pengalamannya yang membentang di liga-liga Eropa, termasuk Belanda, pelatih Australia Tony Popovic bakal putar otak untuk mengunci pergerakan Jairo Riedewald. Tampil impresif dan catat clean sheet untuk Blackpool, Elkan Bagot CS tuai pujian dari Steve Bruce. Blackpool yang diperkuat bek jangkung asal Indonesia, Elkan Bagot berhasil mempertahankan tren positifnya di League One atau kompetisi kasta ketiga Liga Inggris 2024/2025. Terbaru, Blackpool sukses menggulung tuan rumah Lincoln City di Stadion Sincilbang, Lincoln, Rabu (29 Januari 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Elkan Bagot dan kawan-kawan menang 2-0 di pertandingan ini. Elkan Bagot tampil impresif dengan menjaga gawang timnya dari kebobolan. Serta aksi memukaunya adalah memberikan assist untuk gol yang dicetak Oliver Chase pada menit ke-57. Satu gol lainnya dilesakan Ashley Fletcher di babak pertama. Hasil ini merupakan kemenangan ke-9 Blackpool musim ini. Elkan Bagot mulai sering diturunkan pelatihnya Steve Bruce di Blackpool. Duel di markas Lincoln menandai caps ke-7 Bagot bersama Blackpool pada musim ini. Dia mencatatkan 515 menit bermain. Kemenangan itu membawa Blackpool di posisi ke-13. Skuad berjuluk The Tangerines itu mengumpulkan 37 poin sampai dengan pekan ke-27. Poin itu hasil dari 9 kemenangan, 10 imbang, dan 8 kekalahan. Total Blackpool sudah mencatatkan 39 gol dan kemasukan 38 gol. Selanjutnya, Blackpool akan melawan Bloomfield Road di Stadion Bloomfield Road. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, senang dengan sikap timnya setelah aksi Elkan Bagot dan rekan-rekannya meraih kemenangan tandang berturut-turut di markas Lincoln City. Sebelumnya, Blackpool menghajar tuan rumah Exeter City 3-1 Minggu (25 Januari 2025). Steve Bruce mengaku akhirnya lega timnya bisa mencetak gol dari skema pemanfaatan peluang di depan gawang lawan. Hal positif lainnya adalah dengan sikap yang ditunjukkan duet Elkan Bagot dan Oliver Chase di jantung pertahanan Blackpool yang diakui Steve Bruce sangat solid. Saya senang dengan sikap para pemain. Saya pikir secara defensif, bek tengah sangat hebat dalam pekerjaan mereka. Ini menjadi sebuah jaminan bahwa tim tidak akan terkalahkan dengan clean sheet, terang pelatih kawakan yang pernah membesut Sunderland, Aston Villa, hingga Newcastle itu.
Steve Bruce semeringah melihat perkembangan yang ditunjukkan Elkan Bagot dan kolega. Ada sedikit catatan menarik ketika Blackpool diperkuat Elkan Bagot dalam 5 pertandingan League One musim ini. Blackpool meraih 2 kemenangan, 2 kali imbang, dan sekali kalah ketika lini belakangnya diperkuat bek bertubuh jangkung itu. Kemungkinan besar pemain berusia 22 tahun itu kembali bermain di markas Blomfield Road akhir pekan nanti. Setelah menampilkan sejumlah penampilan impresif dalam beberapa pekan terakhir, Bruce yakin pertahanan timnya telah mengalami transformasi besar sejak awal musim ini. Ada saatnya di awal musim kami harus mencetak 2 atau 3 gol untuk memenangkan sebuah pertandingan. Kami tentu saja menjadi lebih baik dalam bertahan dan sekali lagi kami menambahkannya di lini depan, kata Bruce. Kami kini menjadi ancaman dari bola mati, tim yang memiliki fisik besar dan kuat, jelasnya. Jay Itzes punya rekan baru di lini belakang Venezia digaet dari Genoa. Bek timnas Indonesia Jay Itzes akan memiliki rekan baru di lini belakang Venezia. Tim asuhan Eusebio Di Francesco itu baru saja mendatangkan bek dari Genoa bernama Alessandro Marchandali. Namun Venezia hanya meminjam Alessandro Marchandali dari Genoa. Sang pemain dipinjam hingga akhir musim 2024/2025. Venezia FC mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Genoa CFC untuk akuisisi sementara bek Alessandro Marchandali lahir tahun 2002 hingga akhir musim 2024/2025, bunyi rilis di situs resmi klub. Marchandali berkembang sebagai pemain di Akademi Muda Atalanta dan Giana Erminio, yang terakhir menjadi klub tempat ia juga melakukan debut di tim utama. Ia kemudian pindah secara permanen ke Genoa, tempat ia tampil 44 kali dan mencetak 2 gol antara tim Ustrip 18 dan Primavera, sambung Venezia. Kehadiran Alessandro Marchandali memberikan opsi tambahan di lini belakang Venezia musim ini. Mereka memang memerlukan tambahan kekuatan untuk lepas dari zona degradasi. Sementara itu, Alessandro Marchandali merasa bangga bisa bergabung dengan Venezia. Bek berusia 22 tahun itu merasa tertantang di klub barunya ini. Bergabung dengan Venezia merupakan tantangan yang mengasyikkan dan menginspirasi bagi saya. Saya selalu mendengar hal-hal hebat tentang klub ini dan saya bangga menjadi bagian darinya, Marchandali menuturkan. Tahun lalu ketika saya bermain di Penzo, saya sangat terkesan dengan atmosfer luar biasa di stadion. Sekarang, saya tidak sabar untuk melangkah ke lapangan, memberikan segalanya, dan merasakan emosi ini bersama para penggemar kami, jelasnya. Sebelumnya, Venezia sudah melepas 1 bek tengah. Mereka meminjamkan Giorgio Altare ke sesama klub Serie A Cagliari hingga akhir musim ini. Borussia Mönchengladbach beruntung dapat Kevin Dix. Ini 3 keunggulannya di mata pelatih FC Copenhagen. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix resmi bergabung dengan klub Liga Jerman Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Mönchengladbach pada Minggu dalam kurung 26 Januari 2025. Bek serba bisa timnas Indonesia itu bakal menjadi bagian penting mereka per musim 2025/2026. Kevin Dix sudah merampungkan tes medis di Borussia dan sepakat untuk bergabung pada Juli 2025. Bek timnas Indonesia itu dikontrak hingga 30 Juni 2030.
Borussia telah merekrut bek berusia 28 tahun, Kevin Dix dari klub Denmark, FC Copenhagen untuk musim 2025/2026. Demikian pengumuman resmi Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix, yang memiliki darah Belanda dan Indonesia, akan bergabung dengan status bebas transfer pada 1 Juli 2025 atau akhir musim di Denmark dan telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030. Lanjut pernyataan itu, pelatih kepala FC Copenhagen Jacob Nestrup memuji langkah Kevin Dix untuk hijrah ke Borussia Mönchengladbach. Di sisi lain, klub barunya di Bundesliga itu bakal punya keuntungan dengan menggaet Kevin Dix. Bagi Nestrup, pemain serba bisa berusia 28 tahun itu punya beberapa kelebihan dan tentunya sangat membantu klub yang dibela. Nestrup membongkar 3 kelebihan Kevin Dix, yaitu soal kesetiaan, berdedikasi, dan solid. Kevin telah memberikan kontribusi besar kepada FC Copenhagen selama 3,5 tahun. Bukan hanya di bawah saya, tapi juga sebelumnya di bawah pelatih sebelumnya Jes Torup, kata Jacob Nestrup. Ambil sumpah WNI 8 Februari 2025. Ole Romeni makin tak sabar bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Ole Romeni dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 8 Februari 2025 mendatang. Mendengar kabar baik itu, striker Oxford United tersebut semakin antusias dan sabar membela timnas Indonesia. Bagi Romeni, membela timnas Indonesia menjadi suatu keputusan pribadi, sebab ia mempersembahkan momen itu untuk mendiang sang nenek. Seperti diketahui, Romeni saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabarnya striker berusia 24 tahun itu akan menjalani sumpah setia warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 8 Februari 2025 mendatang. Romeni pun sudah tidak sabar untuk bisa debut membela Indonesia yang merupakan tanah kelahiran mendiang neneknya. Karena itu menurutnya ini akan menjadi momen yang spesial dalam kariernya karena bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ini sangat menarik. Sama seperti Oxford, mereka memiliki banyak rencana dan ambisi, dan saya sangat senang menjadi bagian dari itu, kata Romeni. Saya tidak sabar untuk bermain bagi negara sebesar Indonesia. Nenek saya lahir di sana. Dia sudah tiada, tetapi ini tetap sesuatu yang bisa saya persembahkan untuknya. Saya tidak sabar, ungkapnya. Kendati masih proses, Romeni merasa terhormat karena bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki fans yang sangat fanatik sepak bola dan selalu mendukung penuh timnas Indonesia. Menjadi pemain internasional adalah sebuah kehormatan besar, terutama untuk Indonesia. Ini adalah negara yang sangat besar dan sepak bola di sana juga sangat besar, ujar dia. Saya sudah pernah ke sana dan melihat sendiri betapa luar biasanya atmosfernya. Saya menonton pertandingan dan saya tidak sabar untuk berada di lapangan dan merasakannya langsung, lanjut Romeni. Proses naturalisasi Romeni memang sengaja dikebut karena dia ditargetkan untuk bisa debut pada bulan Maret 2025 mendatang. Sebab timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kena kritik tajam karena performa timnas U20 Indonesia, Indra Syafri punya pesan untuk supporter. Pelatih timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, menerima semua kritik yang diberikan. Garuda Nusantara mendapatkan banyak sorotan setelah tampil minor di ajang mandiri U-Strip 20 Challenge Series 2025. Menjadi ajang pemanasan untuk Piala Asia U-Strip 20 2025
Indonesia justru gagal menunjukkan kelasnya. Mereka meraih 2 kekalahan atas Yordania dan Suriah sekaligus gagal menciptakan gol. Selain itu, misi Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia menjadi kritikan melihat performa yang terjadi, terutama dari supporter timnas yang terus mengikuti perkembangan Jens Raven DKK. Indra Syafri menjelaskan bahwa kritik yang diberikan kepada timnas U20 Indonesia adalah hal yang wajar. Apalagi mereka sedang memaksimalkan laga uji coba untuk melakukan semua eksperimen yang akan digunakan di Piala Asia. Tentunya tim pelatih akan berusaha keras untuk mempersiapkan timnya dengan baik. Ini negara demokrasi, semua boleh dalam kurung memberikan kritik. Tapi saat nanti resmi jangan ada yang tidak berdoa untuk timnas kita. Boleh kita mengkritisi mungkin pelatih dan pemain, kata Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini berharap supporter terus memberikan dukungan saat mereka sudah berjuang di Piala Asia nanti, dan ini akan jadi ajang pembuktian untuk Garuda Nusantara. Dia yakin masih banyak pihak yang yakin dan optimis dengan tim yang ada saat ini. Tapi saat sudah resmi negara antar negara bertanding untuk memperebutkan kehormatan suatu negara, wajib didoakan. Saya pikir hampir semua masyarakat Indonesia pasti mendoakan, dan saya yakin itu yang kritisi itu lanjutnya. Bagi dirinya pribadi, kritik yang dikirim kepada pelatih adalah hal biasa. Bahkan dia sudah merasakan hal ini sejak menjabat sebagai pelatih di timnas dan klub. Ini jadi bahan evaluasi agar bisa membawa timnya menjadi lebih baik dan sarana introspeksi. Saya tidak sekali itu mengalami dalam kurung dikritik berkali-kali. Saya sudah 14 tahun dan hal itu membuat kita termotivasi dan buat kita tahu diri, tutupnya.